Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Ismayatul Izzati NIM 046 dan juga teman saya Nila Nafizah NIM 036 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai struktur dan fungsi sitoskeleton. Langsung saja pada pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian dari sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas di dalam sel. Fungsi sitoskeleton yang paling gamblang adalah memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuknya. Hal ini sangat penting bagi sel hewan yang memiliki dinding sel. Kekuatan dan kelenturan sitoskeleton yang luar biasa sebagai suatu kesatuan disebabkan oleh penyusunnya. Sitoskeleton menjadi stabil berkat keseimbangan antara gaya-gaya berlawanan yang dikeluarkan oleh unsur-unsurnya. Seperti pada rangka hewan yang membantu menetapkan posisi bagian-bagian tubuh lain, sitoskeleton menjadi tambatan bagi banyak organel dan bahkan bagi molekul-molekul enzim di dalam sitosol. Akan tetapi, sitoskeleton lebih dinamis dibandingkan rangka hewan karena sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru sehingga sel tersebut akan berubah. Beberapa tipe motilitas atau pergerakan sel juga melibatkan sitoskeleton. Motilitas sel umumnya membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein motorik atau motor protein. Unsur-unsur sitoskeleton dan protein motorik kemudian bekerja sama dengan molekul membran plasma sehingga keseluruhan dari sel dapat bergerak sepanjang serat di luar sel. Sitoskeleton juga terlibat dalam regulasi aktivitas biokimiawi dalam sel sebagai respon terhadap rangsangan mekanis. Gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraselular melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Yang kedua adalah struktur dari sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun dari 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Berikut ini adalah gambar dari sitoskeleton. Nah, dapat kita lihat ketiga serat tersebut, yakni ada mikrotubul. Serat yang berwarna biru itu disebut dengan mikrotubul. Nah, mikrotubul ini merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Kemudian juga ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini serat yang paling tipis, sedangkan filamen intermediate yang berwarna hijau ini. Nah, filamen intermediate ini adalah serat dengan diameter pada kisaran menengah, artinya lebih besar dari mikrofilamen akan tetapi lebih kecil dari mikrotubulus. Kita bahas yang pertama, ada mikrotubulus. Mikrotubulus sendiri adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin, bersifat lebih kokoh dari aktin. Mikrotubulus ini mengatur posisi organel di dalam sel. Mikrotubul berukuran kecil, kemudian melengkung berbentuk silindris. Dia juga kaku dan ditemukan di setiap sel yang sedang mengalami belahan. Mikrotubula dibentuk dari molekul-molekul tubulin. Nah, setiap
Setiap molekul merupakan heterodimer. Ini penampakan dari heterodimer ya. Tersusun dari heterodimer yang terdiri dari 2 subunit globular yang terikat erat. Nah, subunit tersebut merupakan protein sejenis yang kita sebut dengan beta tubulin dan juga alfa tubulin. Diameter mikrotubulus kurang lebih adalah 25 nanometer dengan tebal dinding 5 nanometer. Sebelum molekul-molekul tubulin terakit menjadi mikrotubul, terlebih dahulu mereka menyusun diri membentuk protofilamen. Dengan jalan subunit tubulin beta dari sebuah molekul tubulin berdekatan dengan subunit dari molekul tubulin yang lain yang berada di sampingnya. Sebuah mikrotubula yang juga disebut singlet mikrotubula terdiri dari 13 protofilamen yang tersusun membentuk lingkaran. Setiap mikrotubulus memiliki polaritas yaitu pada ujung positif dan negatif. Ujung positif merupakan tempat penambahan heterodimer untuk menambah panjang sitoskeleton, sedangkan ujung negatif tertanam dalam struktur seperti cincin yang disusun oleh gamma tubulin. Ujung negatif sistem sitoskeleton berperan dalam ikatan mikrotubul. Ujung positif juga distabilisasi oleh protein cap yang biasa dilepaskan yang disusun oleh mikrotubul associated protein atau yang disingkat dengan MPAS. Nah, protein cap berperan dalam mengatur panjang mikrotubul dengan mencegah penambahan heterodimer pada ujung positif. Mikrotubul dapat memanjang yang dikenal dengan rescue dan memendek yang dikenal dengan katastrof. Nah, proses memanjang dan memendek dari mikrotubulus ini disebut dengan dynamic instability. Kemudian beberapa peran mikrotubulus antara lain mikrotubulus berperan dalam pembelahan sel. Peran mikrotubulus dalam pembelahan mitosis yaitu mikrotubulus akan kreasi pada kedua kutub sentriol yang disebut dengan spindle fiber atau serat spindle. Nah, serat-serat spindle diposisikan relatif satu sama lain dan berorientasi untuk memberikan sumbu yang tepat dari pembelahan sel oleh protein motorik yaitu dynein. Pada proses pembelahan sel, protein dynein berperan dalam pembentukan spindle, menentukan sumbu pembelahan, dan dalam pergerakan kromosom selama proses metafase dan anafase. Kemudian ada lagi peran dari mikrotubulus yaitu pada sentrosom dan sentriol. Pada sel hewan, mikrotubulus tumbuh keluar dari sentrosom, wilayah yang sering terletak di dekat nukleus dan dianggap sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus. Mikrotubulus ini kemudian berfungsi sebagai penumpang penahan kompresi pada sitoskeleton. Dalam sentriol masing-masing terdiri dari 9 set triplet mikrotubulus yang tersusun membentuk cincin. Sebelum sel hewan membelah, sentriol bereplikasi. Walaupun sentrosom dengan sentriol dapat membantu mengorganisasi perakitan mikrotubulus dalam hewan, sentrosom semacam ini tidak penting untuk fungsi ini pada eukariotik. Seperti sel hewan dan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom dan sentriol, namun memiliki mikrotubulus yang terorganisasi dengan baik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nila Nafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafizah, NIM 36. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Isma, yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen ini komponen yang paling tipis dari komponen sitoskeleton lainnya. Mikrofilamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri dari protein yang disebut aktin. Monomer mikrofilamen adalah globular aktin atau disebut juga dengan G-aktin. Kemudian pada suatu keadaan akan berpolimerisasi membentuk filamen aktin atau disebut juga F-aktin. Bentuk mikrofilamen seperti tongkat solid yang terbuat dari globule yang disebut dengan aktin. Oleh karena itu, mikrofilamen sering disebut juga filamen aktin. Struktur mikrofilamen terdiri dua barisan filamen aktin dan berpilar. Filamen aktin juga mempunyai polaritas, jadi ada positif dan ada negatif. Ada bagian yang tumbuhnya lebih cepat dan juga bagian tumbuh yang lebih lambat atau berkurang. Diameter mikrofilamen bersekitar 7 nanometer. Karena mikrofilamen ini kecil, sehingga jika mengamatinya harus menggunakan mikroskop elektron. Mikrofilamen banyak ditemukan dalam sel eukariotik. Filamen ini merupakan struktur primer fungsional dan sangat penting sebagai komponen sitoskeleton. Mikrofilamen seperti mikrotubulus tetapi lebih lembut, terbentuk dari komponen utama yaitu protein aktin dan miosin. Mikrofilamen juga merupakan ciri yang paling penting sekali dalam sel yang berpindah-pindah dan berubah-ubah bentuknya. Ini tidak saja berlaku bagi sel gerak bebas yang independen seperti halnya amoeba, tetapi juga pada kebanyakan sel hewan selama pembentukan embrio. Filamen bersifat fleksibel. Aktin berfungsi membentuk permukaan sel. Sebagian jenis bakteri juga mampu bergerak dengan filamen aktin. Contohnya pada Listeria monocytogenesis yang menyebar dari sel ke sel dengan menginduksi pengaturan filamen aktin pada sitosol ke sel inang. Mikrofilamen mempunyai beberapa fungsi, di antaranya menahan tegangan atau gaya tarik, mempertahankan bentuk sel, terus berperan dalam perubahan bentuk sel, kontraksi otot. Terus mikrofilamen biasanya membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel. Kontraksi otot atau filamen aktin bergantian dengan serat yang lebih tebal dari miosin membentuk protein motor dalam jaringan otot. Siklosis atau pergerakan komponen sitoplasma dalam sel.
Selanjutnya, pergerakan amoeboid dan fagositosis. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk pemutusan galur pada sitokinesis. Selanjutnya ada filamen intermediate. Dinamai dengan filamen intermediate karena memiliki ukuran yang lebih kecil dari mikrotubulus, juga mempunyai ukuran yang lebih besar dari filamen aktin atau mikrofilamen. Filamen intermediate berukuran 8-12 nanometer, terspesialisasi untuk menahan tegangan dan terdiri dari berbagai kelas unsur sitoskeleton. Setiap tipe filamen intermediate tersusun dari subunit daya yang tergolong ke dalam suatu famili protein, antara lain protein keratin dan juga subunit fibrosa atau keratin yang mengumpar bersama-sama. Keratin ini merupakan keluarga dari skleroprotein. Keratin terbagi atas tipe 1 dan keratin tipe 2. Keratin tipe 2 merupakan materi dasar penyusun rambut dan kuku, sedangkan keratin tipe 1 membentuk sel epitel. Keratin monomer saling terkait dan membentuk filamen intermediate yang liat dan tidak dapat larut. Fungsi dari keratin adalah menyongkong bagian-bagian sel dan memberikan kekuatan peragangan. Filamen intermediate bertanggung jawab atas integritas struktural pada sel epitel. Filamen intermediate memiliki sifat yang lebih permanen. Bahkan setelah sel mati, jejaring filamen intermediate biasanya tetap bertahan. Misalnya pada sel kulit mati yang penuh dengan protein keratin. Salah satu sambungan antar sel yang disebut dengan desmosom atau anchoring junction berfungsi seperti skrup yang menyambungkan sel-sel, juga terbuat dari protein keratin filamen intermediate. Filamen intermediate berperan sangat penting dalam menguatkan bentuk sel dan menetapkan posisi organel-organel sel. Misalnya, nukleus biasanya terletak dalam sangkar yang terbuat dari filamen intermediate, sehingga nukleus tidak bergeser-geser karena ditahan oleh cabang-cabang filamen yang membentang pada sitoplasma. Filamen intermediate yang lain menyusun lamina nukleus yang melapis bagian interior selaput nukleus. Ketika bentuk keseluruhan sel berkorelasi dengan fungsinya, filamen intermediate menyongkong bentuk tersebut. Fungsi sitoskeleton. 1. Fungsi pada mikrotubul, yaitu membantu dalam pembelahan mitosis dengan mengendalikan gerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing-masing anafase. Selanjutnya, penyusun sentriol, vagal, dan siliak, sehingga
berperan dalam pergerakan sel, mengarahkan gerakan komponen-komponen sel. Selanjutnya, mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. 2. Fungsi pada mikrofilamen adalah motilitas, perubahan bentuk sel, dan sitokinesis, dan juga membantu pergerakan pada kontraksi otot dan pembelahan sel. Fungsi filamen intermediate untuk penyokong sel dan inti sel. Dan pada sel epitel, filamen intermediate membentuk anyaman yang berfungsi untuk menahan tekanan dari luar. Contohnya, kertin, vimentin, neurofilamen, dan lamanian nuklear, dan keratin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.